Berasa diketnya Ultraman ini mah. Yo halo guys, balik lagi di channel aku ya. Balik lagi di konten video panjang aku ya. Jadi gini guys, belum lama ini Suburaya baru aja ngerilis nih spin-off movie Ultraman Zero yang berjudul Ultraman Zero Cosmo Rise, Rise Hero of Light. Buat durasi spin-offnya itu sekitar 25 menitan ya. Jadi hitungannya ya ini mini movie gitu. Dan 25 menit itu isinya tuh full sama cerita dong. Soalnya kebiasaannya Mbak Subur ya kayak gitu. Pasti ada aja iklannya dipromosiin. Nah, di video kali ini aku bakalan breakdown nih buat spin-off kali ini. Dan mungkin nanti aku bakalan kasih impresi aku kayak gimana ya soal ceritanya. Jadi yaudah tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke bahasan santunya. Jadi ini dia breakdown spin-off Ultraman Zero Cosmo Rise. Hazard on! Cerita dibuka dengan memperlihatkan planet M78 atau Tanah Cahaya yang sambil naratornya tuh berkata, apakah kalian pernah mendengar tentang wakil cahaya yang melindungi perdamaian di jagat ini? Mulai kini, pandanganmu akan berkelana jauh dari tubuhmu dan menyaksikan keajaiban sebuah cahaya baru. Disambi dengan scene yang memperlihatkan Ultraman Zero sebagai karakter utamanya. Lalu setelah itu, titel dari movie kali ini pun muncul. Yang di atasnya terdapat henshin item baru miliknya Zero yang bernama Zero Ultrise Eye. Yang lalu di bawah henshin itemnya terdapat beberapa formnya Zero, kayak Shining, Wild Burst, Beyond, Ultimate, dan masih banyak lagi. Gelo, banyak bener ya form-formnya anak Diamond nih. Padahal ini masih sebagian dari formnya loh. Di planet lain, lebih tepatnya di planet Granary, terjadi aksi penculikan nih kaiju yang bernama Gavadon, yang dilakukan oleh Diavolo dan beberapa antek-anteknya. Jirigyo dan Boy yang sedang berada di planet itu berusaha untuk menghentikan aksi Diavolo. Tapi karena mereka di sini kalah jumlah dan kalah power, membuat Jirigyo terluka akibat serangan yang diluncurkan sama Diavolo. Setelah itu, Diavolo dan antek-anteknya pun pergi sambil membawa kaijunya. Karena melihat Jirigyo terluka, Boy pun mengirim Ultra Sign yang ternyata pesannya tuh dilihat sama Ultraman Zero nih. Dengan keadaan yang terluka, Jirigyo dan Boy pun tetap mengejar si Diavolo nih untuk menyelamatkan si Gavadon. Karena mereka takut ya kalau misalkan kekuatan si Gavadon dimanfaatkan mereka untuk tujuan yang jahat. Mereka pun mengejar Diavolo sampai ke planet yang bernama Revige ya begitulah. Di planet tersebut, Diavolo dan antek-anteknya pun mengambil cahaya dari Gavadon yang bertujuan untuk menciptakan Dark Love Zero yang berguna sebagai pasukan mereka atau The Kingdom. Ketika hendak diserang, Ultraman Zero pun tiba-tiba datang untuk membantu Jirigyo dan Boy. Zero yang berada di form ultimate-nya mampu mengungguli Diavolo seorang diri nih. Karena tahu ya form Zero itu cukup merepotkan bagi dia. Diavolo pun melakukan hal kotor nih, yaitu dengan cara menyandera Jirigyo dan Boy dan meminta Zero untuk melepas armornya. Karena udah nggak ada cara lain ya, Zero pun melepas armornya dan meminta mereka untuk dilepaskan. Tapi namanya juga Diavolo ya, pastinya dia nggak bakalan ngelepas sandranya begitu aja. Yang malahan di sini Zero terkena serangan dari Diavolo nih, yang membuat Zero seketika tumbang dan membuat Zero bracelet-nya tuh hancur. Kira-kira Noah kalau ngeliat ini bakalan marah apa enggak ya? Lalu secara tiba-tiba tubuhnya Zero pun bercahaya, yang membuat Zero tuh berpindah seperti di alam bawah sadarnya gitu. Di sana Zero tuh bertemu sama dirinya sendiri nih yang menggunakan form barunya atau Cosmo Rise. Katanya sih Zero yang muncul ini merupakan Zero dari masa depan ya, yang datang untuk memberikan mainan barunya. Ketika Zero mendapatkan item barunya, Zero seperti mendapat ingatan nih atau penglihatan ketika dia menggunakan kekuatan Cosmo Rise. Zero yang sebelumnya sempat tumbang, dia pun bangkit untuk mencoba item barunya, yang membuat dia tuh berubah ke form baru nih yaitu Cosmo Rise. Di sini standby sound dia ketika berubah tuh menurut aku asik ya. Dengan form barunya, Zero pun berhadapan lagi sama Diavolo dan antek-anteknya nih. Kalau yang aku lihat ya, di sini gaya bertarungnya Zero tuh kayak Ultraman era Showa loh. Kayak kaku-kaku gimana gitu. Ya khasnya Ultraman Showa lah, kalian harusnya tahu. Terus juga di sini Zero beberapa kali nih mengeluarkan ability-nya. Contohnya aja kayak Ultra Ring. Dan membuat Jirigyo sama Boy itu terlepas dari sandranya. Untuk mengalahkan pasukan Diavolo, Zero pun menggunakan kemampuan scan-nya untuk memanggil wujud fisik dari Ultraman lain untuk di-copy ability-nya. Jadi mirip-mirip kayak Z Gamma Future gitulah. Di sini Zero tuh mensummon Ultraman Mebius ya, biar dia tuh bisa menggunakan Mebium Blade-nya. Nah, aku di sini tuh notice sesuatu nih, yaitu ketika summonannya Zero muncul, kemunculan mereka tuh dari sebuah bola merah gitu ya. Nah, kalau kalian inget ya, scene ketika Ultraman nabrak Hayata, nah bola merahnya tuh mirip kayak gitu tuh. Melihat hal tersebut, Diavolo pun menyerap kembali cahaya Gavadon untuk menciptakan pasukan Dark Love Zero. Dan setelah itu, Diavolo pun pergi sambil membawa Gavadon. Pergi mulu nih orang ya. Sama aja nih kayak Tartarus. Untuk menghadapi pasukan Dark Love, Zero pun menggunakan kemampuan form itu untuk berubah ke bentuk lainnya, yaitu Zero Beyond. Di sini sampai-sampai Boy sama Jirigyo tuh kaget ya. Soalnya Zero tuh bisa berubah ke bentuk Beyond tanpa pakai J-Tracer. Walaupun di sini posisinya 6 versus 1 ya.
Tapi tetap Zero tuh bisa mengungguli Dark Club Zero. Bahkan di sini dia tuh sampai ngeluarin dua finishingnya nih, yaitu Balke Chorus sama Dynamo Cannonball. Kayaknya ya ini jurus baru deh di form Beyond-nya. Entahlah sebelumnya tuh pernah dipakai sama Zero apa enggak. Kalau misalkan pernah, coba dikoreksi aja nih, soalnya aku lupa. Setelah pertarungan berakhir, Zero pun memberikan cahayanya ke Grigio untuk mengobati dia dari serangan Diavolo sebelumnya. Setelah itu Zero pun bertanya nih ke mereka, siapa kaiju itu sebenarnya? Boy pun menjelaskan ya kalau misalkan nama kaijunya adalah Gavadon. Kaiju yang memiliki ability unik untuk mengubah gambar menjadi kenyataan. Tapi karena kemampuan uniknya itulah, membuat Diavolo dan antek-anteknya datang untuk merebut si Gavadon, yang nantinya dimanfaatkan untuk meningkatkan power dari The Kingdom. Setelah mendengar penjelasannya barusan, Zero pun langsung berniat untuk merebut kembali si Gavadon. Tapi di sini Grigio sama Boy itu meminta ikut untuk menyelamatkan si Gavadon ya. Zero pun memperbolehkannya, dan mereka pun langsung pergi untuk menyusul si Diavolo. Di tempat lain, Diavolo pun lagi menyerap cahayanya si Gavadon nih. Sampai-sampai si Gavadon tuh lemas tak berdaya. Tak lama, mereka bertiga pun datang. Dengan menggunakan cahaya yang ia ambil, Diavolo pun mensummon Kaiju Pandon sama Golba untuk menjadikan pasukannya. Melihat hal tersebut, Zero pun berubah lagi nih ke form Cosmorize untuk menghadapi si Diavolo. Di sini Zero menggunakan kemampuan scanningnya lagi nih, yaitu Zero men-scan Ultraman Arc untuk menggunakan kemampuan Arc Exa Slash. Setelah Arc, Zero pun mensummon lagi nih, yaitu si monyet angkasa atau si Ultraman Blazar untuk menggunakan Spiral Barrage-nya. Setelah menghadapi pasukan Diavolo, Zero pun sekarang menghadapi Kaijo Pandon. Dan di sini Zero pun menggunakan serangan combo, yaitu dengan cara mensummon Ultra Seven sama Ultraman Zero. Nah, kalian tahu nggak guys, di sini kombonya tuh apaan? Iya, bener. Zero menggunakan combo kemampuan Slugger-nya nih. Setelah Pandon, sekarang gilirannya si Kaiju Golba. Dan di sini Zero pun menggunakan kemampuan scanning-nya lagi nih. Nah, kalian tahu nggak nih, apa yang disummon sama Zero? Di sini Zero mensummon 4 Ultraman, yaitu ada 3, Dyna, sama 2 New Gen-nya, yaitu Trigger sama Decker. Gelo bisa gitu ya. Mereka berlima di sini langsung mengeluarkan finishingnya masing-masing nih untuk mengalahkan si Golba. Nah, menurut aku ya, ini momen langka sih. Soalnya jarang-jarang nih para New Gen-nya 3 sama Dyna ngeluarin Kosen bareng-bareng dalam satu frame yang sama. Ya, walaupun kita tahu ya itu cuma summonan aja. Tapi tetap sih menurut aku itu langka. Ya mungkin mirip-mirip lah ya kayak kemunculannya TDG dalam satu frame gitu. Dan dengan serangan Kosen barusan, Kaiju Golba pun meledak. Oh ya, buat Boy sama Grigio juga di sini ikut membantu nih buat menyerang antek-anteknya. Bahkan sampai nge-Kosen si Diavolo loh. Untuk menghadapi Diavolo, Zero pun berubah ke bentuk Wild Burst-nya. Dan udah jelas lah ya, di sini Zero bisa mengungguli si Diavolo. Bahkan sampai-sampai Diavolo nih kesel sendiri loh. Terus di sini Diavolo tuh nanya nih ke Zero ya, itu sebenarnya kekuatan apaan? Zero pun menjawab ya, kalau misalkan dia sendiri tuh pun nggak tahu itu kekuatan apaan dan dari mana. Untuk mengakhiri pertarungan, Zero pun mensummon lagi nih beberapa Ultraman, yaitu Mbah, 3, Z, bahkan sampai ke Theo loh. Di sini mereka berlima melakukan finishingnya masing-masing nih, yang langsung diarahkan ke Diavolo. Beuh, gelo epic sih momennya. Diavolo pun meledak dan pertarungannya pun berakhir. Melihat Kaiju Gavadon yang udah lemas tak berdaya, Grigio pun meminta tolong ke Zero untuk melakukan sesuatu. Dan kalian tahu nggak guys, Zero melakukan apa nih? Zero berubah ke Shining Form-nya dan menggunakan ability yang menurut aku tuh OP banget, yaitu Shining Star Drive. Beuh, gelo nggak nyangka sih ability ini bakalan dipakai lagi. Tapi kayaknya ya di sini Zero tuh nggak pakai ability-nya sampai over banget kayak dulu. Soalnya di sini Zero tuh kelihatan nggak begitu kewalahan ya pas pakai ability-nya. Soalnya yang kita tahu nih, ability satu ini kan memakan energi Zero yang cukup banyak. Lalu dengan memutar waktu sekitar, membuat Kaiju Gavadon pun pulih lagi. Tapi di sini aku agak khawatir ya. Kalau misalkan Zero pakai ability Shining Star Drive ya, otomatis Diavolo yang udah kalah barusan bakalan hidup lagi dong. Ya takutnya aja nih, yang malahan dia tuh semakin menjadi-jadi. Episode ditutup dengan memperlihatkan Zero yang udah kembali lagi ke Tanah Cahaya, yang sambil berkata, kenapa kekuatan ini diberikan kepadaku? Bagaimana aku tahu cara menggunakannya? Dan ini dari siapa? Semua ini masih menjadi misteri. Dan movie kali ini pun habis guys. Oke, impresi awal aku ya soal movie kali ini ya lumayan lah ya. Tapi menurut aku ada beberapa bagian yang fasenya tuh agak terburu-buru nih. Dan menurut aku ya, movie kali ini dibuat sama Suburaya bertujuan cuma buat promosi mainan barunya mereka. Soalnya ceritanya tuh simpel banget nih. Jadi ada Kaiju, terus diculik sama Diavolo, terus Zero dateng, Zero dapat form baru, menang, terus nyelamatin si Kaijunya, udah begitu aja. Yang malahan ya menurut aku nih, movie kali ini tuh malah nampilin fanservice-nya aja dengan cara mengembalikan beberapa Ultraman nih. Ya walaupun kita tahu ya Ultraman-nya tuh cuman summonan aja. Tapi aku tuh tiba-tiba kepikiran sesuatu nih. Gimana kalau misalkan Zero tuh mensummon Saga sama King tuh berbarengan? Beuh, apa nggak ketar-ketir tuh Absolutian? Ya kesimpulannya nih, movie kali ini tetap bagus, bisa dinikmati. Tapi bukan yang bagus banget,
tapi bukan yang jelek banget juga. Ya standar lah. Terus buat form barunya ini juga bagus nih. Aksi dan gaya bertarungnya juga unik. Apalagi soal ability-ability-nya nih, itu OP banget sih. Tapi kayaknya ya form ini nggak seberapa kuat nih kalau misalkan dibanding sama form-form Zero lainnya. Kelihatan OP itu karena kemampuan-kemampuan uniknya aja, jadi begitu guys. Dan yaitu dia breakdown aku buat movie terbarunya Ultraman Zero. Gimana nih guys menurut kalian soal movie kali ini? Coba di komen aja. Buat impresi awal aku sih udah aku kasih tahu ya tadi kayak gimana. Lumayan, nggak jelek banget, tapi bagus banget juga enggak. Ya asal masih bisa dinikmati, aku nggak bakalan bilang jelek kok. Pokoknya tulis aja nih pendapat kalian soal movie kali ini bagaimana. Jadi yaudah guys, makasih banget nih buat kalian yang udah nontonin video aku sampai habis. Kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like video aku. Kalian juga bisa subscribe channel aku. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sesama Toku fans. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Mux Hazard on!